Selamat datang sahabat semesta. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kita seringkali terjebak dalam kecepatan, kesibukan, dan tekanan yang tak berujung. Kita mencari makna, kedamaian, dan tujuan hidup di antara tuntutan duniawi yang terus menggema. Namun, apakah kita benar-benar memahami arti dari kehidupan itu sendiri? Apakah kebahagiaan hanya bisa diraih melalui pencapaian materi? Apakah penderitaan adalah sesuatu yang harus dihindari atau justru bagian dari pertumbuhan batin? Sahabat semesta, mari sejenak menutup mata dan merasakan napas yang masuk dan keluar. Dengarkanlah dentuman hati yang berdetak setiap saat, memberi kita kesadaran bahwa kita masih hidup, masih punya kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Hari ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan spiritual yang mendalam, sebuah eksplorasi tentang filosofi hidup dari ajaran Buddha. Filosofi ini bukan hanya sekedar kumpulan ajaran kuno, tetapi panduan hidup yang relevan untuk siapa saja yang ingin menemukan ketenangan batin, kebijaksanaan, dan pembebasan dari penderitaan. Dalam narasi ini, kita akan membongkar esensi dari 4 kebenaran mulia, jalan 8 berunsur, konsep anatta, serta praktik mindfulness dan meditasi. Kita akan menyelami bagaimana ajaran-ajaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membantu kita melepaskan kemelekatan, memahami sifat impermanen segala hal, dan menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Jadi, sahabat semesta, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Biarkan pikiran terbuka, hati tenang, dan jiwa siap menerima kebijaksanaan yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga obor penuntun untuk masa depan kita. Siapkah Anda menemukan makna hidup yang lebih dalam? 2 pintu menuju pencerahan. Sebelum kita menyelami inti ajaran Buddha, penting untuk memahami bahwa ajaran ini tidak lahir dari doktrin abstrak atau wahyu ilahi, melainkan dari pengalaman manusia biasa. Siddhartha Gautama, seorang pangeran yang meninggalkan kemewahan istana demi mencari jawaban atas misteri penderitaan manusia. Lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi di Taman Lumbini, yang kini menjadi wilayah Nepal, Siddhartha hidup dalam kemewahan sebagai putra Raja Sudodana. Meskipun dibesarkan dalam lingkungan yang terlindung dari realitas dunia luar, ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas kenikmatan duniawi hanyalah ilusi yang rapuh. Kisah awal perjalanan spiritual Siddhartha dimulai ketika ia melakukan 4 kali perjalanan keluar istana, 4 pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Dalam kunjungan pertamanya, ia bertemu dengan seorang tua renta, simbol dari ketidakberdayaan tubuh manusia terhadap waktu. Kunjungan kedua membawanya pada seorang pria sakit parah, menunjukkan betapa rapuhnya kesehatan dan betapa mudahnya tubuh kita dikuasai oleh penyakit. Dalam kunjungan ketiga, ia menyaksikan prosesi kematian, seorang mayat yang diarak menuju tempat pembakaran, mengingatkannya bahwa kematian adalah takdir yang pasti bagi semua makhluk hidup. Dan pada kunjungan terakhir, ia bertemu dengan seorang petapa yang tampak damai dan tenang meski hidup tanpa harta dan kekayaan. Pertemuan inilah yang memberinya cahaya baru, keyakinan bahwa ada jalan keluar dari penderitaan manusia. Pada usia 29 tahun, Siddhartha membuat keputusan yang mengguncang dinasti kerajaannya. Ia meninggalkan istana, keluarga, dan segala kemewahan demi mencari kebenaran tertinggi. Ia memotong rambut panjangnya, mengenakan jubah sederhana, dan memulai perjalanan spiritual sebagai seorang pertapa. Selama beberapa tahun, ia mengikuti berbagai aliran mistik dan praktik asketis yang populer pada zamannya. Namun ia menemukan bahwa penderitaan fisik tidak membawa pada pembebasan batin. Akhirnya ia memilih jalan tengah, meninggalkan ekstremisme dan memfokuskan diri pada latihan meditasi yang mendalam. Di bawah pohon Bodhi di Bodh Gaya, Siddhartha duduk dalam meditasi yang intens hingga fajar menyingsing. Saat itu ia mencapai pencerahan sempurna, memahami hukum karma, siklus kelahiran dan kematian serta jalan menuju pembebasan dari penderitaan. Setelah itu ia dikenal sebagai Sang Buddha, yang berarti yang telah mencapai pencerahan. Ajaran-ajarannya bukanlah dogma yang harus dipercaya secara buta, tetapi panduan praktis untuk mengenal diri sendiri, mengatasi ilusi, dan mencapai kebahagiaan sejati. Sahabat semesta, kisah Siddhartha adalah pengingat bahwa pencerahan bukanlah milik orang-orang suci atau makhluk surgawi. Ia adalah milik setiap manusia yang bersedia menempuh jalan batin dengan tekun dan jujur. Seperti Siddhartha, kita semua memiliki potensi untuk bangkit dari kebutaan ego dan menemukan kebijaksanaan sejati.
Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan membuka hati dan pikiran, karena ajaran Buddha tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan hari ini. 4 kebenaran mulia, jalan menembus tirai penderitaan. Sahabat semesta, bayangkan hidup seperti sebuah samudra luas yang kadang tenang, kadang bergelora. Ombak besar datang tanpa permisi, membawa rasa sakit, kekecewaan, dan kehilangan. Tetapi apakah ombak-ombak ini mustahil untuk dikelola? Atau mungkin jika kita memahami alasan di balik gelombang itu, kita bisa belajar untuk mengarungi hidup dengan lebih bijak dan tenang. Inilah esensi dari 4 kebenaran mulia, panduan dasar yang diajarkan Sang Buddha sebagai diagnosis spiritual tentang kondisi manusia dan resep untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Kebenaran mulia pertama disebut dukkha, yang secara harfiah berarti penderitaan atau ketidakpuasan. Namun, maknanya lebih dalam daripada sekedar rasa sakit fisik atau kesedihan. Dukkha adalah pengakuan bahwa kehidupan, dalam bentuk apapun, selalu membawa unsur ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Bahkan momen-momen bahagia yang kita rasakan pun tidaklah permanen. Mereka akan berlalu, digantikan oleh keadaan lain yang mungkin membawa kekecewaan. Bayangkanlah bagaimana kita berusaha keras mencapai suatu tujuan, namun begitu sampai, rasa puas itu cepat hilang dan kita mulai mencari hal baru lagi. Itulah dukkha, ketidakpuasan yang tak pernah benar-benar berakhir selama kita masih terikat pada nafsu dan kemelekatan. Namun seperti seorang dokter yang tidak hanya mendiagnosis penyakit, tetapi juga menawarkan obat, Sang Buddha tidak berhenti di sini. Kebenaran mulia kedua adalah samudaya, yaitu asal-usul penderitaan. Apa yang menjadi akar dari dukkha? Jawabannya adalah keinginan, tanha, baik itu keinginan untuk memiliki, untuk menjadi, maupun untuk tidak menjadi. Keinginan ini membuat kita terus-menerus mengejar hal-hal yang tidak pernah bisa sepenuhnya memuaskan kita. Kita merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai jika kita memiliki lebih banyak uang, lebih banyak penghargaan, atau lebih banyak hubungan. Tetapi begitu kita mencapai satu tujuan, kita langsung mengejar yang lain, seolah-olah kita sedang berlari di atas roda yang tidak pernah berhenti. Sekarang, sahabat semesta, mari kita lihat kebenaran mulia ketiga. Nirodha, pembebasan dari penderitaan. Ini adalah kabar baik dalam ajaran Buddha. Dukkha bukanlah takdir mutlak. Ada jalan keluar. Kita bisa bebas dari rantai keinginan dan kemelekatan yang terus-menerus menjerat kita. Nirodha adalah keadaan ketenangan batin yang mendalam yang disebut nibbana atau nirwana dalam tradisi Theravada. Ini bukan surga atau dunia lain, tetapi kondisi batin yang terbebaskan dari nafsu, kebencian, dan kegelapan batin. Ini adalah kebebasan sejati. Ketika kita tidak lagi terperangkap dalam siklus keinginan yang tak berusudahan. Tetapi bagaimana kita mencapai keadaan ini? Inilah letak pentingnya kebenaran mulia keempat, magga, atau jalan mulia berunsur 8. Ini adalah resep praktis yang diberikan oleh Sang Buddha untuk mencapai kebebasan. Jalan ini bukanlah jalan yang sulit hanya untuk para biku atau pertapa, tetapi bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk kita yang hidup di tengah kesibukan dunia modern. Empat kebenaran mulia ini bukan hanya teori filosofis, tetapi panduan hidup yang sangat konkret. Mereka mengajarkan kita untuk melihat realitas hidup dengan jerah, tanpa ilusi. Banyak dari kita mencoba menghindari penderitaan dengan cara-cara instan, mengalihkan perhatian dengan kesenangan, hiburan, atau materialisme. Tetapi sebagaimana air laut yang semakin asin ketika kita mencoba menghilangkan dahaga dengan meminumnya, semakin kita mencari kepuasan dalam hal-hal eksternal, semakin haus kita akan lebih banyak hal lagi.
Apa yang dilakukan oleh 4 kebenaran mulia adalah mengajak kita untuk menghentikan lari dari penderitaan dan mulai mengamatinya dengan kesadaran penuh. Mereka mengajarkan kita untuk melihat bahwa penderitaan bukanlah musuh yang harus dihindari, tetapi guru yang bisa membimbing kita menuju transformasi batin. Dengan memahami dukkha, kita mulai menyadari ketidakpuasan dalam hidup kita. Dengan memahami samudaya, kita mengenali akar dari ketidakpuasan tersebut, yaitu keinginan dan kemelekatan. Dengan memahami niroda, kita percaya bahwa pembebasan itu mungkin. Dan dengan mempraktikkan magga, kita mulai melangkah menuju kebebasan tersebut. Sahabat semesta, kita semua pernah merasakan dukkha. Kita semua pernah terjebak dalam samudaya. Tetapi jika kita mau membuka hati dan pikiran, maka niroda pun bisa menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita tidak perlu menunggu kehidupan yang sempurna untuk menemukan kedamaian. Kedamaian bisa dimulai dengan langkah kecil, dengan kesadaran yang tumbuh sedikit demi sedikit. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan membahas jalan mulia berunsur 8 yang akan memberi kita panduan praktis untuk menerapkan 4 kebenaran mulia dalam kehidupan sehari-hari. Karena filosofi hidup dari ajaran Buddha bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diamalkan. Jalan mulia berunsur 8, panduan praktis menuju pencerahan. Sahabat semesta, bayangkan sebuah jalan yang membawa kita dari kegelapan menuju terang, dari kebingungan menuju kejelasan, dari penderitaan menuju kedamaian. Jalan itu adalah Arya Atanggika Magga, jalan mulia berunsur 8 yang merupakan fondasi praktis dari ajaran Buddha. Bukan hanya sekedar daftar nilai moral atau aturan agama, jalan ini adalah rangkaian langkah-langkah yang saling berkaitan, membimbing kita menuju kebijaksanaan, etika, dan konsentrasi batin yang mendalam. 8 unsur tersebut adalah pandangan benar atau sammaditih, pikiran benar atau sama sangkapa, ucapan benar atau sama vaca, perbuatan benar atau sama kamanta, penghidupan benar atau sama ajiwa, usaha benar atau sama wayama, kesadaran benar atau sama sati, dan konsentrasi benar atau sama samadhi. Setiap langkah ini tidak dimaksudkan untuk dijalani secara terpisah, tetapi sebagai bagian dari keseluruhan proses transformasi batin. Mari kita jelaskan masing-masing dengan lebih rinci agar kita semua bisa memahami bagaimana jalan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pandangan benar atau sammaditih. Langkah pertama dalam jalan mulia adalah sammaditih atau pandangan benar. Ini bukan sekedar keyakinan atau dogma, tetapi pemahaman mendalam tentang hukum sebab akibat atau karma dan 4 kebenaran mulia. Dengan pandangan benar, kita mulai melihat hidup tidak lagi melalui lensa ego dan ilusi, tetapi melalui kebijaksanaan yang jernih. Kita menyadari bahwa penderitaan muncul karena kemelekatan dan bahwa kebebasan bisa dicapai dengan melepaskan ikatan tersebut. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi sulit, kita tidak lagi menyalahkan orang lain atau mencari pelampiasan di luar diri. Sebaliknya, kita memahami bahwa setiap tindakan, ucapan, dan pikiran memiliki konsekuensi dan bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri sendiri. 2. Pikiran benar atau sama samkapa. Setelah memiliki pandangan yang benar, kita perlu memastikan bahwa pikiran kita selaras dengan prinsip tersebut. Sama samkapa atau pikiran benar mengarahkan kita untuk memiliki niat yang baik, yaitu niat tanpa kebencian atau abhyapada, niat tanpa kekerasan atau awihimsa, dan niat untuk melepaskan atau nekama. Bayangkan bagaimana hidup kita akan berubah jika kita selalu memulai hari dengan niat yang tulus, tidak ingin menyakiti, tidak ingin menyerang, dan bersedia melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak kita pegang. Ini bukan hanya soal berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga soal merawat batin kita sendiri agar tidak terjebak dalam amarah, dendam, atau ambisi yang merusak. 3. Ucapan benar atau sama waca. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Sama waca atau ucapan benar mengajarkan kita untuk menjauhi dusta, fitnah, kata-kata kasar, dan omong kosong.
Dalam dunia modern yang penuh dengan gosip, kritik pedas dan informasi yang menyesatkan, prinsip ini menjadi sangat relevan. Berkata benar tidak hanya tentang kejujuran, tetapi juga tentang kesadaran akan dampak dari setiap ucapan. Kita tidak hanya harus berkata benar, tetapi juga berkata tepat waktu, berkata dengan lemah lembut, dan berkata dengan maksud yang baik. 4. Perbuatan benar atau samakamanta. Selain ucapan, tindakan kita juga harus selaras dengan kebenaran. Samakamanta atau perbuatan benar mengajarkan kita untuk tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak melakukan perbuatan seksual yang merugikan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ini berarti menjaga integritas, tidak menyakiti makhluk hidup, dan tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Ini juga mencakup perlindungan terhadap diri sendiri dan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. 5. Penghidupan benar atau sama ajiwa. Cara kita mencari nafkah juga merupakan bagian dari jalan mulia. Sama ajiwa atau penghidupan benar mengajarkan kita untuk tidak mencari penghasilan melalui bisnis yang merusak seperti perdagangan senjata, racun, hewan ternak untuk disembelih, atau aktivitas yang mengeksploitasi sesama. Dalam dunia modern, ini dapat diterapkan dengan memilih pekerjaan yang tidak menyakiti, yang mendukung kesejahteraan diri dan orang lain. Bahkan, jika kita tidak bisa langsung mengubah profesi, kita bisa mulai dengan niat untuk menjalankan pekerjaan kita dengan integritas dan kejujuran. 6. Usaha benar atau sama wayama. Untuk menjalani ke-8 langkah ini, kita membutuhkan upaya yang benar. Sama wayama atau usaha benar adalah komitmen untuk mencegah keburukan, meningkatkan kebaikan, dan mempertahankannya. Ini bukan tentang kerja keras yang melelahkan, tetapi tentang kesadaran dan konsistensi. Seperti seorang petani yang rajin merawat tanamannya, kita harus terus membersihkan pikiran dari kebiasaan buruk dan menanamkan kebiasaan baik. 7. Kesadaran benar atau samasati. Tanpa kesadaran, semua langkah ini tidak akan berarti. Samasati atau kesadaran benar adalah latihan untuk selalu waspada terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan objek-objek mental. Dalam hidup sehari-hari, ini berarti kita tidak hanya hidup secara otomatis, tetapi benar-benar merasakan setiap detik yang kita jalani. Saat kita makan, kita sadar bahwa kita sedang makan. Saat kita marah, kita sadar bahwa kita sedang marah. Kesadaran ini adalah kunci untuk mengenal diri sendiri dan memahami pola pikir dan emosi yang mengendalikan hidup kita. 8. Konsentrasi benar atau sama-samadi. Langkah terakhir dalam jalan mulia adalah sama-samadi atau konsentrasi benar. Ini adalah latihan meditasi yang mendalam yang membawa pikiran ke keadaan tenang dan stabil. Melalui meditasi, kita belajar untuk menenangkan gejolak batin, mengawasi pikiran tanpa terbawa arusnya, dan akhirnya mencapai keadaan batin yang murni dan terbebaskan. Sahabat semesta, jalan mulia berunsur 8 ini bukan sesuatu yang harus kita capai sekaligus. Ini adalah perjalanan bertahap yang bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Setiap langkah yang kita ambil, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan, kebajikan, dan kebebasan batin. Maka mari kita renungkan, mana dari ke-8 langkah ini yang paling ingin kita tingkatkan dalam hidup kita hari ini? Karena dengan menjalani jalan mulia ini, kita tidak hanya menjalani hidup dengan lebih bijak, tetapi juga membuka pintu menuju kebahagiaan sejati. Anatta. Melepaskan ilusi aku. Sahabat semesta, bayangkan sebuah cermin yang retak. Ketika kita melihat ke dalamnya, gambar wajah kita tidak utuh. Sebagian tampak terdistorsi, sebagian lagi menghilang. Demikian pula, ketika kita memandang diri kita sendiri melalui lensa ego, kita melihat versi diri yang tidak lengkap. Versi yang penuh dengan keyakinan palsu, harapan, dan ketakutan. Inilah yang disebut anatta dalam ajaran Buddha. Konsep bahwa tidak ada aku yang tetap, tidak ada jiwa atau identitas yang abadi. Dari manakah kita memperoleh ide tentang aku? Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya bahwa ada entitas internal yang disebut diri. Sesuatu yang tetap, yang memiliki pikiran, emosi, dan pribadi tertentu. Kita mengira bahwa aku adalah pengendali dari semua yang kita lakukan, bahwa aku adalah pusat dari pengalaman kita.
Tetapi jika kita mengamati dengan lebih jeli, kita akan menyadari bahwa pikiran kita berubah setiap saat, emosi kita naik turun, dan tubuh kita terus-menerus berganti sel. Tidak ada satupun elemen dari diri kita yang benar-benar statis. Anatta bukan berarti bahwa kita tidak ada. Ini bukan nihilisme atau negasi keberadaan. Melainkan, ini adalah undangan untuk melihat diri kita dengan lebih jernih. Tanpa klaim kepemilikan yang berlebihan, tanpa kemelekatan terhadap identitas yang rapuh. Ketika kita memahami bahwa aku hanyalah konsep yang diciptakan oleh pikiran, kita mulai melepaskan beban yang selama ini kita pikul. Bayangkan betapa banyak penderitaan yang muncul karena keyakinan bahwa kita harus melindungi aku, mempertahankan milikku, dan menjaga citra diri kita. Kita merasa sakit hati ketika dikritik, takut kehilangan status, dan merasa tidak aman ketika tidak diakui. Semua ini berasal dari keyakinan bahwa ada aku yang harus dipertahankan. Tetapi jika kita memahami anatta, kita menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi, sementara, tidak nyata, dan tidak layak untuk dilekati. Lalu, jika bukan aku yang berpikir, merasa, dan bertindak, lalu siapa yang melakukan semua ini? Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu terjadi karena kondisi. Tidak ada entitas tetap yang mengendalikan segalanya. Pikiran muncul karena rangsangan dari luar dan dalam, emosi hadir karena persepsi dan reaksi, dan tindakan terjadi karena dorongan dari berbagai faktor. Ini semua adalah proses yang saling berkaitan, tanpa subjek tetap yang menjadi pusat kontrol. Memahami anatta bukanlah perkara mudah. Ini adalah konsep yang bisa membuat kita gelisah pada awalnya, karena mengguncang keyakinan dasar kita tentang diri. Tetapi ketika kita mulai menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Bayangkan hidup tanpa rasa memiliki, tanpa kemelekatan pada prestasi, tanpa takut kehilangan, tanpa obsesi pada identitas yang tidak pernah selesai. Ketika kita melepaskan gagasan tentang aku, kita menjadi lebih ringan. Seperti daun yang tertiup angin, tanpa perlawanan, tanpa beban. Kita tidak lagi merasa harus membela diri setiap kali dikritik, tidak lagi merasa hancur ketika kehilangan sesuatu, dan tidak lagi terjebak dalam pencarian identitas yang tidak pernah selesai. Sahabat semesta, anatta bukanlah teori yang hanya untuk dipahami. Ini adalah pengalaman yang bisa kita rasakan melalui meditasi dan introspeksi. Ketika kita duduk dalam kesunyian dan mengamati pikiran kita akan menyadari bahwa tidak ada siapapun yang sedang berpikir, hanya pikiran yang muncul dan menghilang seperti awan di langit. Dan dalam kesadaran ini, kita menemukan kedamaian sejati. Bukan karena kita berhasil mengontrol hidup, tetapi karena kita akhirnya memahami bahwa tidak ada aku yang perlu dikontrol. Mindfulness dan meditasi, kunci untuk hidup yang lebih sadar. Sahabat semesta, bayangkan hidup seperti sungai yang mengalir deras. Arusnya begitu kuat sehingga kita sering terseret tanpa menyadari kemana kita dibawa. Kita terjebak dalam rutinitas, terganggu oleh pikiran-pikiran yang tidak terkontrol, dan terkadang bahkan tidak menyadari apa yang kita rasakan dalam momen ini. Dalam kehidupan yang begitu sibuk, kita sering lupa untuk benar-benar hidup, untuk merasakan setiap tarikan napas, setiap detak jantung, setiap detik yang berlalu. Inilah mengapa ajaran Buddha menekankan pentingnya mindfulness dan meditasi. Dua praktik yang membantu kita kembali ke diri sendiri, mengamati pikiran dan tubuh dengan kesadaran penuh, dan akhirnya menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Mindfulness atau sati dalam bahasa Pali
bukanlah sekedar teknik relaksasi atau cara untuk meredakan stres. Ini adalah latihan kesadaran yang mendalam, menjaga perhatian pada momen sekarang tanpa penilaian. Ketika kita menjalani hidup dengan mindfulness, kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Kita belajar untuk benar-benar hadir dalam setiap gerak, setiap napas, setiap interaksi. Bayangkan sahabat semesta, bagaimana hidup kita akan berubah jika kita makan tanpa terganggu oleh layar ponsel. Jika kita mendengarkan orang lain tanpa terburu-buru memikirkan respons kita. Jika kita menjalani hari dengan kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah anugerah. Dengan mindfulness, kita tidak lagi hidup secara otomatis, tetapi benar-benar hidup, merasakan setiap sensasi, setiap emosi, setiap perubahan dalam diri kita. Namun, untuk mencapai kesadaran ini, kita membutuhkan latihan yang konsisten. Dan itulah meditasi. Meditasi adalah fondasi dari mindfulness, sebuah praktik yang membawa kita kembali ke dalam diri, mengamati aliran pikiran tanpa terbawa arusnya, dan akhirnya menemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ada banyak bentuk meditasi dalam ajaran Buddha, tetapi salah satu yang paling mendasar adalah Anapanasati, meditasi pernapasan. Meditasi pernapasan. Latihan ini sangat sederhana. Kita duduk dengan posisi tegak, menutup mata, dan fokus pada napas yang masuk dan keluar. Awalnya pikiran kita akan meloncat-loncat, mengingat masa lalu, merencanakan masa depan, atau sekadar teralihkan oleh berbagai gangguan. Tetapi setiap kali kita menyadari bahwa pikiran kita melayang, kita dengan lembut membawanya kembali ke napas. Proses ini mungkin terlihat mudah, tetapi sebenarnya sangat menantang. Karena dalam meditasi, kita tidak mencoba menghentikan pikiran, kita hanya belajar untuk tidak terbawa olehnya. Kita menjadi saksi dari aliran pikiran, seperti seorang pengamat yang melihat awan berlalu di langit tanpa mencoba memegangnya. Seiring waktu, meditasi ini memberi kita kekuatan untuk melihat pikiran kita dengan lebih jernih. Kita mulai menyadari pola-pola pikiran yang selama ini mengendalikan hidup kita. Misalnya bagaimana kita bereaksi terhadap kritik, bagaimana kita menangkap keinginan, atau bagaimana kita takut kehilangan sesuatu. Dengan kesadaran ini, kita bisa mulai memilih respons kita, bukan hanya bereaksi secara impulsif. Tetapi meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran, ia juga tentang membuka hati. Salah satu praktik meditasi yang sangat indah dalam ajaran Buddha adalah Metta Bhavana, latihan kasih sayang universal. Dalam praktik ini, kita mulai dengan mengirimkan niat baik kepada diri sendiri, lalu secara bertahap memperluas cinta tersebut kepada orang yang kita cintai, orang netral, bahkan kepada mereka yang mungkin sulit kita sukai. Latihan ini mengingatkan kita bahwa kita semua adalah sama. Semua makhluk ingin bahagia, semua makhluk ingin terbebas dari penderitaan. Dan ketika kita membuka hati dengan kasih sayang tanpa syarat, kita mulai melepaskan kebencian, dendam, dan rasa permusuhan yang selama ini membebani batin kita. Sahabat semesta, mindfulness dan meditasi bukanlah praktik yang hanya untuk para biku atau pertapa. Mereka adalah alat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita bangun pagi, saat kita bekerja, saat kita berbicara dengan orang lain, bahkan saat kita tidur. Dengan menjalani hidup dengan kesadaran penuh, kita tidak lagi hidup dalam kebiasaan yang tidak kita sadari, tetapi benar-benar hadir dalam setiap momen. Dan dalam kesadaran ini, kita menemukan kebebasan. Bukan karena kita mengubah dunia, tetapi karena kita akhirnya memahami diri kita sendiri.
menjadi cahaya bagi dunia, refleksi, dan undangan untuk bertindak. Sahabat semesta, kita telah menempuh perjalanan yang mendalam hari ini. Dari pengenalan akan 4 kebenaran mulia, hingga pemahaman tentang jalan mulia berunsur 8, konsep anatta, dan praktik mindfulness serta meditasi. Setiap langkah dalam ajaran Buddha ini bukanlah teori yang jauh dari kehidupan kita, tetapi jalan praktis yang bisa kita terapkan mulai hari ini, bahkan dalam momen-momen terkecil sekalipun. Bayangkan sahabat semesta, jika kita memulai hari dengan kesadaran penuh, tidak tergesa-gesa, tidak terjebak dalam kekhawatiran masa lalu atau masa depan, tetapi benar-benar hadir dalam setiap tarikan napas. Bayangkan bagaimana hidup kita akan berubah jika kita belajar melepaskan kemelekatan, jika kita mengamati pikiran tanpa terbawa olehnya, jika kita menjalani hari dengan niat yang tulus dan hati yang terbuka. Kita seringkali mencari kebahagiaan di luar, melalui pencapaian materi, pengakuan sosial, atau hubungan yang sempurna. Tetapi ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari kesadaran, dari ketenangan batin, dari pemahaman bahwa kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri kita yang sebenarnya. Dan inilah undangan bagi kita semua, untuk tidak hanya memahami ajaran ini, tetapi mengamalkannya. Untuk mempraktikkan kesadaran penuh dalam setiap langkah, untuk menjaga ucapan dan tindakan dengan penuh tanggung jawab, untuk belajar melepaskan ego dan membuka hati dengan kasih sayang tanpa batas. Jika kamu merasa tersentuh oleh narasi ini, jika ada titik-titik dalam ajaran Buddha yang ingin kamu dalami lebih jauh, jangan ragu untuk membagikan refleksimu di kolom komentar. Ceritakan apa yang paling berkesan bagimu hari ini. Apakah itu tentang anatta, tentang mindfulness, atau tentang bagaimana 4 kebenaran mulia memberimu perspektif baru tentang hidup. Dan jika kamu ingin terus bersama kami dalam perjalanan spiritual ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena masih banyak kebijaksanaan yang belum kita eksplorasi bersama, tentang cinta, tentang pemaafan, tentang kebijaksanaan hidup yang bisa membimbing kita semua menuju kedamaian sejati. Terima kasih telah hadir hari ini, sahabat semesta. Ingatlah bahwa setiap napas yang kita ambil adalah kesempatan untuk bangkit, untuk bertumbuh, dan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya kebijaksanaan selalu menyinari langkahmu.